Di antara kalangan para fuqaha banyak perbedaan mengenai pembagian daging kurban itu. Dari kalangan Hanafiyah, mereka itu memandang ada tiga sunnah pembagian mengenai daging kurban. Pertama, kata mereka sepertiganya itu untuk sunnah untuk pemiliknya, sepertiganya itu untuk teman-teman akrabnya walaupun mereka itu termasuk orang yang kaya raya, dan sepertiganya lagi untuk orang miskin. Mereka berdalil dari ayat Al-Quran surat Al-Hajj ayat 36 dan juga dari hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Isfahani. Sedangkan para fuqaha Malikiyah, mereka berpendapat bahwa daging kurban itu tidak perlu dibagi-bagi, karena kata mereka hadis-hadis yang menerangkan mengenai daging kurban itu semuanya bersifat mutlak atau umum, yang mana kata mereka hadis itu memerlukan yang namanya perincian. Menurut mereka, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri melarang memakan dan menyimpan daging kurban tanpa memberikannya kepada orang lain, seperti dalam sabda beliau yang maknanya, saya melarang kamu menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari karena kepentingan sekelompok orang Baduy. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan, maka simpanlah olehmu apa yang ada padamu. Hadis riwayat Muslim. Kalau dari kalangan Syafi'iyah sendiri, daging kurban itu wajib dibagikan kepada orang miskin walaupun ya hanya sedikit, ataupun kepada teman-temannya walaupun mereka itu termasuk orang yang kaya raya. Dan bagi pemiliknya disunnahkan memakan walaupun hanya sekedar sesuap. Ya, dalil Asy-Syafi'iyah mereka sama juga memakai surah Al-Hajj ayat 36 itu. Dari hadis juga bahwa Rasulullah itu sudah biasa memakan hati binatang kurban. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Sedangkan dari kalangan Hanabilah itu sependapat dengan dengan Hanafiyah. Namun bedanya saja, mereka itu mewajibkan pemiliknya itu untuk memakan sepertiga dari daging kurban itu. Itu kalau dari Hanabilah. Ya, dalil mereka sama juga dari surah Al-Hajj ayat 36. Bahkan mereka itu memperbolehkan pemiliknya itu memakan lebih dari sepertiga daging kurban yang ada. Nah, mengenai pembagian kepada penjual daging, jumhur ulama itu tidak memperbolehkan, karena ya dikaji dari situasi dan kondisi mereka itu sudah bosan dengan daging yang ada, dan ada kemungkinan oleh mereka itu nanti dijual. Itulah salah satu alasan pendapat para jumhur ulama kenapa para penjual daging itu tidak boleh dikasih daging kurban. Lalu bagaimana kalau ada pertanyaan, kalau ada orang yang betul-betul membutuhkan daging kurban itu, anggaplah ada orang miskin membutuhkan daging kurban, namun mereka itu lebih membutuhkan uang daripada dagingnya, akhirnya dagingnya itu dijual, maka itu diperbolehkan dan sah-sah saja berdasarkan kaidah fikihnya bahwa al-aslu fil asya'i al-ibahah hatta yadullad dalil alat tahrim. Mengenai pembagiannya itu bagaimana kira-kira kalau lebih dari 3 hari lah, lebih dari hari tasyrik,
Mengenai hal ini tidak ada ketentuan eksplisit sih sebenarnya dari Rasulullah SAW yang melarang pendistribusian itu di luar hari tasyrik. Ya, sepanjang penelusuran juga tidak ada pendapat fuqaha tentang hal ini. Yang ada adalah bahwa larangan Rasulullah itu menyimpan sampai lebih dari 3 hari. Namun kan Rasulullah meralatnya. Apa kata beliau? Saya melarang kamu menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari karena kepentingan ya kelompok orang Baduy. Kemudian Allah memberikan kelapangan, maka simpanlah olehmu apa yang ada padamu itu. Ya, mengenai pendistribusian itu boleh-boleh saja lebih dari 3 hari, karena kan pada waktu itu juga kan umat Islam kan semakin banyak dan juga semakin banyak juga orang Islam yang menyembelih daging kurban, sehingga mau tidak mau daging kurban itu juga harus disimpan dan nanti bisa dibagi-bagikan juga untuk kebaikan umat Islam juga. Jadi intinya boleh-boleh saja, dan alasan-alasan para ulama tetap kembali kepada qaid fikih al aslu fil asya'i al ibahah hatta yadulla dalil ala tahrim, seperti itu.